Saya jamin Presiden Jokowi tidak ada urusan dengan Thomas Lembong, tidak ada urusan dengan Hasto. Mungkin mereka ada urusan dengan Pak Jokowi, iya. Dialog panas Kompas TV dalam acara Dua Arah. Masih seputar Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Diawali dengan pernyataan panas respon Syanipar yang mengklaim bahwa selama 10 tahun rezim Jokowi telah mengacak-acak tatanan hukum dan tatanan demokrasi. Termasuk kasus Tom Lembong dan Hasto adalah bagian dari penegakan hukum yang carut-marut. Sementara itu, Projo Freddy Danami menolak tegas tudingan Rismon. Menurut Freddy, semua yang terjadi dalam kasus hukum tidak ada intervensi sama sekali dari Jokowi. Semua yang terjadi atas kewenangan-kewenangan lembaga terkait. Kita ikuti dialog panas kedua tokoh bersama argumen-argumennya berikut ini. Dan silakan para netizen berikan penilaian siapa yang berpihak pada kebenaran. Penegakan hukum di zaman Joko Widodo itu benar-benar barbar, brutal, dan biadab. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Coba kita tengok kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan berapa ratus orang itu. Di situ ada manipulasi, ya. Berapa durasi itu? 2 jam lebih itu durasi video CCTV di parkir di gate sekian itu hilang. Di kasus Jessica Wongso, kepolisian merekayasa barang bukti digital menggunakan software gratisan. Padahal pelakunya adalah Tito Karnavian, Kapolda saat itu. Krisnamurti, Dirreskrimum saat itu. Kepala Laboratorium Komputer Forensik, Muhammad Nur Al-Azhar. Software gratisan dipakai untuk mengabur-ngaburkan video CCTV sehingga pergerakan tangan Mirna Salihin itu seolah-olah mengambil sedotan dari atas gelas dan dituduhkan Jessica di situ menaruhnya. Itu perbuatan yang sangat manipulatif. Ya. Software yang digunakan itu cuma eWriteSoft dan FreeMake. Belum lagi kasus Vina Cirebon, sengaja itu ekstraksi SMS itu tidak dipakai dalam rekonstruksi. Belum lagi kasus KM50, 20 jam fiber optik itu putus. Itu semua terjadi di zaman Joko Widodo. Oke, jadi menurut Anda ketika ada Tom Lembong yang dikasuskan, begitu kemudian sekarang diberikan abolisi pun dengan Hasto, itu bagian dari kebrutalan hukum di zaman Jokowi? Hampir bisa dipastikan karena saya bilang ya, penegakan hukum di Indonesia itu hulunya kepolisian. Hulu dari hulu adalah laboratorium forensik. Kalau laboratorium forensik ada manipulatif, bisa diatur-atur jenderalnya, maka hancur penegakan hukum. Makanya ya untuk anggota DPR yang di Dewan sana, berikan saya kesempatan untuk RDP, rapat dengar pendapat. Saya buka semua kebobrokan dari laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri. Ada juga itu laboratorium toksikologi. Ya kasus Jessica Wongso salah hitung mundur waktu. Itu nggak bisa kita percaya lagi. Hukum barbar termasuk juga kasus dari Thomas Lembong. Bang Freddy, silakan gimana menurut Anda? Yang pasti yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ini Republik ini ada lembaga-lembaga negara. Ya. Bukan Jokowi semata sebagai presiden, ya langsung misalnya proses ini kasus pidanakan dia. Tapi kan ketahuan kalau misalnya ada kasus, kenapa waktu itu Presiden Jokowi tidak turun tangan misalnya begitu, bukan maksudnya Bang? Jadi begini, ya ini namanya tanda kutip pengkritik, ya pembenci, apapun yang dilakukan kalau seorang presiden, ya katakan nanti dikatakan intervensi, dibiarin ya berjalan sebagaimana relnya peran tugas masing-masing, dibilang presiden tidak peduli pada penegakan hukum. Jadi semua itu tergantung persepsi bagaimana kita melihatnya. Yang pasti ada kewenangan lembaga-lembaga negara di situ. Itu berakhir di vonis pengadilan. Jadi ini bukan salah Jokowi. Tidak ada sama sekali Presiden Jokowi pada saat itu intervensi dalam arti kewenangan. Karena itu murni kewenangan proses judikatif pengadilan yang memvonis itu. Termasuk proses hukum untuk Thomas Lembong sampai Hasto. Saya jamin Presiden Jokowi tidak ada urusan dengan Thomas Lembong, tidak ada urusan dengan Hasto. Mungkin mereka ada urusan dengan Pak Jokowi, iya.
Oh, tidak Tapi ada kalau urusan. Pak Jokowi tidak ada urusan dengan mereka-mereka itu. Oke. Gitu.